Saudara-saudara, kita buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau saudara-saudara perhatikan bahwa firman Tuhan ini demikian jelas. Siapa yang di dalam Kristus adalah suatu ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah tiba. Tetapi kenyataan saudara, kehidupan kekristenan ini tidak diubah demikian cepat. Artinya demikian terima Yesus, terus dulunya orangnya ini gendut jadi kurus gitu. Tidak ada yang gitu. Yang gendut ya tetap gendut. Lalu ada yang merasa bahwa kalau sudah terima Yesus itu dulunya jahat terus jadi bagus satu saat itu juga. Tidak. Saudara perhatikan kesaksian daripada saudara Bambang tadi, bahwa kehidupan kekristenan itu perlu apa? Pemrosesan. Ini loh saudara, perlu dikikis, perlu dilatih, perlu diadakan perombakan. Karena apa? Karena kita itu dari lahir sudah dididik hidup dengan pikiran hidup yang dipentingkan adalah kekayaan, keuangan. Sebab siapa di antara saudara waktu anak-anak itu sekolah lalu dia malas belajar, apa yang selalu saudara katakan Bapak? Belajar yang pinter. Sebab kalau tidak pinter kamu nanti menderita. Pinter jadi orang kaya. Selalu omongan kita orang tua ini menekankan itu enggak? Ayo. Selalu kata-kata kaya ini enggak pernah ketinggalan. Betul enggak? Sehingga anak ini selalu ditekan dari kecil, mesti belajar, mesti kerja keras supaya kaya. Lah, pikirannya anak ini itu selalu apa? Kalau sudah kaya itu apa? Uang terus. Betul enggak? Kita secara tidak sadar kerap kali menanam racun kepada anak-anak. Kenapa? Karena kita tidak sadar. Kenapa saya katakan racun? Karena pada waktu saya di Jepara, ada seorang anak, ini keponakan saya sendiri. Dia ini selalu dari kecil juara terus. Tidak juara. Sampai masuk fakultas di kedokteran juga tidak usah bayar. Lalu ini sudah tingkat 4 mau naik ke tingkat 5. Kenyata apa? Kalau lihat buku kepalanya jadi muter. Angsal lihat bukunya muter. Sekarang sama dokter nggak boleh sekolah. Padahal sudah tingkat naik ke tingkat 5. Nggak boleh sekolah. Ya dokter mengatakan, wah anumu cara berpikirmu ini apa itu salah ini. Lalu pada waktu itu sudah dikasih dokter, enggak apa-apa orangnya gemuk, kalau setir mobil ya enggak apa-apa, segala enggak apa-apa, normal sama sekali. Tapi demikian maunya megang buku kedokterannya mau belajar, set muter. Jadi lalu sama dokter disuruh istirahat berapa? Minimal 2 tahun. 2 tahun. Nah, lalu bapaknya ini bingung, dia nyariin saya pas saya di Jepara. Dia bilang, Kak tolong kok Kak, dia manggil saya Encek deh, Om, tolong ini bagaimana anak saya. Terus saya ini orangnya santai, berdoa saya. Dia ngomong, saya cuma sembahyang dalam hati, Tuhan yang ditanyakan ini apa gitu loh. Apa, dan Tuhan berkata pada saya jelas sekali, yang meracuni anaknya begitu itu adalah bapaknya sendiri.
Lah saya tidak ngerti maksudnya Tuhan, tidak ngerti dulunya. Langsung saya bilang begini, racun, anakmu tuh kena racun, saya bilang. Wah, kaget anaknya, bapaknya. Wah, racun apa? Racun apa? Racunnya asalnya dari kamu, saya bilang. Hah, saya? Lalu dia bilang, saya ngeracuni. Ya, ternyata racunnya itu kamu sendiri, saya bilang. Lah, saya setelah itu, lalu dia tanya, Kenapa? Saya bisa ngasih racun apa? Lah, saya ganti tanya dong. Lah, kenapa Tuhan? Lah, aku udah ngerti, kamu yang ngomong racun, ya aku bilang racun. Lalu sekarang dia tanya, apa? Racun apa yang saya kasihkan? Lalu Tuhan bilang, lihat, perkataan dia, ini yang selalu membuat tekanan bagi jiwa anak itu. Mengapa? Lalu saya bilang, ya saya tirukan apa yang Tuhan ngomong, perkataanmu yang jadi anu. Lalu ini orang tanya juga, yang mana? Lah aku ya bilang, yang mana? Mau aku ya tidak ngerti. Langsung Tuhan mengatakan, apa yang dia katakan dari kecil, anaknya itu selalu dikatakan, kamu harus belajar pinter, papa kerja setengah mati untuk kamu. Kalau tidak kamu belajar pinter, kamu papa nanti hilang semua, menderita semua. Pokoknya tiap kali datang, lalu anaknya ini dikontrakan rumah di Semarang, punya mobil seret, tapi tiap kali bapaknya datang, dia bilang, aduh susah, dagang sekarang sulit, uang susah, wah cari untung susah, kamu harus sekolah pinter, cepat. Lah anak ini karena anak paling gede, jadi dia itu ngebut belajarnya, sehingga pintarnya luar biasa. Tapi demikian dia megang buku, ada suara bapaknya, cepat, pintar, setengah mati. Kalau enggak, bapakmu menderita. Lalu kalau datang lagi ke Semarang, lalu bilang, waduh ini apa ya, bagaimana ya, rumahnya dijual buat ongkos kamu. Waduh, anak ini malah ketekan. Akhirnya saking mau ngebut, asal lihat buku, Lah, lalu ini bapak saya kasih tahu, kenapa kamu berbuat begitu? Maksud saya, Cek, dia bilang, supaya anak ini ndak enak-enak, tapi sekolahnya tambah pinter, tambah cepat. Nah, saya sekarang bilang, sekarang tambah cepat atau tambah lambat? Wah, susah ini. 2 tahun ndak boleh sekolah. Dan setiap kali bayarnya dokter mahal. Loh, lah kamu tambah keluar terus atau tambah nyimpen sekarang? Wah ya ini susah ini. Nah sekarang bagaimana? Walah bagaimana ya sekarang? Sekarang kamu setiap kali datang anakmu bilang, nak istirahat, ngomong terus, saya bilang sekarang. Sudah jangan mikir. Kira-kira diomongi gitu bisa gampang enggak? Susah. Sebab apa? Sesuatu pikiran yang sudah keracunan itu harus dinetralisir. Saudara tahu. Maka dari itu saudara, engkau tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi. Apa yang engkau perbuat itu akibatnya parah luar biasa. Ini kenyataan. Suami istri pada waktu pacaran, suaminya selalu bertindak begini, si istri selalu nurutnya luar biasa. Ya dah? Sebab kalau istri itu kalau cinta mesti nurut. Iya. Tapi kira-kira kalau janji suaminya yang manis-manis itu, yang sudah masuk dalam otak dan hatinya itu, dia nih kemudian sudah kawin, janjinya janji kosong, janji gombal, kira-kira bisa gampang hilang enggak? Hah? Kalau suaminya ngomong terus apa yang timbul dalam hatinya? Gombal. Betul enggak? Betul. Betul, yang ngomong si istri-istri betul. Betulnya panjang lagi. Sekarang kalau sudah begitu, itu jadi sumber apa? Racun, saudara, penyakit. Setiap kali bicara sudah timbul pemberontakan. Saudara tahu? Kita tidak pernah memikirkan bahwa Yesus ini dia datang, dia mengatakan apa?
Di dalam Yesus, Rasul Paulus berkata, adalah satu ciptaan yang baru. Maksudnya, Yesus ini tahu bahwa hidup manusia ini pada waktu diciptakan pertama kali oleh Allah, tidak ada kekotoran dan kejahatan sama sekali. Tetapi sejak dia jatuh ke dalam dosa, maka pikiran manusia diracuni oleh setan. Sehingga cara berpikirnya selalu berorientasi kepada mengasihi diri sendiri. Ini loh saudara. Orientasinya hanya selalu mengasihi diri sendiri. Orientasinya sendiri. Nah, sehingga kenyataan apa? Kenyataannya itu menyebabkan pertengkaran terus-menerus. Tidak ada damai sejahtera. Kita selalu mempunyai pikiran yang baik untuk cucu kita, untuk suami, untuk anak yang baik. Tetapi kenyataannya diterimanya dan akibatnya juga parah. Seorang ayah ini mempunyai rencana anaknya supaya cepat jadi dokter, supaya cepat menolong. Ternyata akibatnya parah, malah mau sinting. Saudara tahu? Maka dari itu kita harus belajar, saudara. Kita harus rubah. Yesus datang untuk membaharui cara berpikir kita, membaharui cara bertindak kita, cara kita berkomunikasi. Karena apa? Karena Yesus sudah memberikan contoh kepada kita. Di dalam pemrosesan ini manusia ini punya sifat yang macam-macam. Ada yang manja. Lah ini istri-istri kalau manja ini wah susahnya luar biasa. Lebih-lebih kalau anak paling kecil ini, waduh, sudah. Sebab apa? Sebab saya ini ngalami sendiri karena istri saya anak paling kecil. Selalu kalau ndak di nomor satu kan ndak mau, ya dah. Selalu kepengennya itu diperhatikan saja. Padahal sama saya dulu, tak gentak-gentak setengah mati dia. Sampai akhirnya dia merasa tertekan. Tapi setelah saya kenal Yesus dan Yesus sudah diubah luar biasa, mengubah saya luar biasa, saya sekarang bisa memanjakan dia. Dan dia merasakan, sekarang aku baru menemui kebahagiaan yang sungguh. Ini loh saudara. Dan di dalam Yesus, ini membutuhkan proses, saudara. Tidak bisa langsung terus berubah gitu, enggak. Maka dari itu kita belajar, karena di dalam sifat perangai kita ini, harus diperangi. Seperti kesaksian tadi dikatakan, kita harus memerangi. Kita harus menyangkal, mengubah. Tetapi syaratnya apa? Taat, setia, menurut. Tetapi cara berpikir kita tidak bisa menurut dia. Maka kerap kali kita menjadi kecewa. Lihat, apa yang kita akan belajar di sini di dalam kitab Daniel pasal yang ke-9. Kalau saudara mau menjadi ciptaan yang baru, dari satu segi Alkitab ini mengajar kepada kita bagaimana kita harus berubah dan bagaimana menikmati hidup damai sejahtera, kesukacitaan yang abadi, baik di dunia sampai ke surga. Kerap kali kita di dunia ini asal menekankan kepada anak-anak, asal kaya semua bisa. Nonsen. Ternyata orang kaya banyak yang menderita. Tetapi hanya di dalam Yesus saya jamin, karena saya mengalami bahwa di dalam Dia segala kebahagiaan, kedamaian sejahtera dan sukacita terjamin. Di dalam Daniel pasal 5 ayat pasal 9 ayat 22-23. Daniel pasal 9 ayat 22 dan 23. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Ini seorang malaikat. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu
untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, artinya berdoa, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Daniel diberitahukan segala perkara, diberikan akal budi, diberikan pengalaman dengan Allah. Sebab apa? Sebab dia disebut di sini, engkau sangat dikasihi. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara, saudara kepengen enggak menjadi orang yang sangat dikasihi oleh Yesus? Ini masalahnya, saudara. Kalau engkau mau menjadi orang yang sangat dikasihi oleh Yesus, kau harus belajar salah satu dari Daniel. Sebab Daniel ini dari dia hidup dengan Allah sampai mati, sampai sekarang dia di surga, mengalami hidup yang penuh dengan kebahagiaan yang tidak terbatas. Sebab dikatakan di dalam Alkitab, salah satu orang yang sangat dikasihi oleh Allah adalah Daniel. Maka dari itu saudara belajar dari salah satu orang ini. Bagaimana bisa menjadi orang yang sangat dikasihi? Daniel ini adalah orang buangan. Artinya di tanah Yehuda dia ditangkap dan dia dibawa sebagai orang buangan, tawanan perang, dan di sana dia diperlakukan sebagai budak belian. Kalau saudara perhatikan, seorang budak belian tidak ada artinya, lebih hina daripada keadaan saudara masa sekarang ini, hina luar biasa. Tetapi Daniel menjadi orang yang dikasihi karena apa? Dia dapat memanfaatkan situasi dan kondisi, saudara. Pada waktu dia menjadi orang buangan, tawanan, dia tidak menggerutu, tetapi dia menengadah ke atas. Dia mengharapkan segala sesuatu kepada Allah, dan Allah sanggup lakukan segala perkara. Ini loh saudara, kita percaya sama Tuhan. Kerap kali percaya kita itu cuma percaya apa? Untuk kepentingan kita sendiri, untuk memperalat Tuhan. Kalau kita kepingin, sembahyangnya ngebut. Kadang-kadang semalaman tidak tidur. Tapi kalau keinginan kita sudah kecapean, sudah kesampaian, tidak sembahyang. Sehingga satu saat ngalami kesukaran lagi, sembahyang ngebut, tidak dijawab Tuhan. Lalu kecewa. Ya toh? Ini kenyataan begitu. Kenapa? Karena engkau tidak setia. Kau akan ketinggalan. Saudara Bambang tadi yang bersaksi, itu orang baru loh. Kekristenannya Kristen baru. Tapi kalau saudara perhatikan tadi, saksinya bilang apa? Allah bicara, Allah ngomong, segala sesuatu Allah, Tuhan. Saudara puluhan tahun jadi orang Kristen, kok Tuhan ini tidak tahu ngomong ya? Ngomongnya piye ya? Kenapa saudara akan ketinggalan? Mengapa? Karena kekristenanmu adalah kekristenan tradisi. Pokoknya sudah ke gereja, setiap minggu menghadap Tuhan, sudah sip masuk surga. Siapa yang jamin kamu masuk surga? Enak-enak masuk surga, lumayan boleh ngemper-ngemper lihat surga. Hati-hati saudara. Sebab apa? Kekristenan itu dituntut. Memang kalau kamu hanya mau masuk saja lalu percaya Yesus, selamat, saya imani, amin, itu untuk orang yang mau mati, pas dikasih kesempatan percaya, ya terima kasih Tuhan, dibaptiskan, geledek mati, itu masuk surga.
Tapi kalau saudara sudah percaya Yesus, dikasih umur panjang, tidak mau melakukan firman, Tuhan Yesus bilang apa? Apa gunanya engkau menyebut aku, memanggil aku Tuhan, Tuhan, tapi engkau tidak melakukan firman-Ku. Pada saatnya Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Kapok kamu barusan. Ini loh saudara. Karena apa? Saya ngalami sendiri. Pada waktu saya diundang pergi ke rumah sakit, ada seorang yang jahatnya luar biasa. Luar biasa jahatnya. Segala wis nyakiti hati istrinya, anak-anaknya, semua disakiti hati. Karena tukang judi, tukang perempuan, tukang adu jago, tukang segala wis. Dan semua sakit hati. Wah, akhirnya sakit di rumah sakit, diinjilin sama menantunya, bertobat. Dia bilang, ya saya mau bertobat. Ya aku memang salah luar biasa. Dosaku sudah segunung. Tapi apakah aku bisa diampuni? Menantunya bilang, bisa Pak, asal kamu mau bertobat. Ya aku mau. Terus kemudian saya dipanggil maksud saya suruh nginjili. Saya injilin sebentar, lalu saya bilang, percaya Yesus tidak kamu? Percaya. Mau benar? Benar. Mau dibaptiskan? Mau. Ya, saya bilang sama menantunya, panggil pendeta, cepat, supaya dibaptiskan. Karena apa? Waktunya cuma singkat. Padahal saya ngobrol sama saya. Masih saya ngajak omong, injilin. Lalu setelah itu, saya keluar dari ruangan rumah sakit. Pendetanya sedang jalan dari rumahnya ke rumah sakit. Ditunggu 10 menit, seberapa jam, tidak datang-datang. Tuhan ngomong sama saya, Yusa, kaget saya. Kenapa Tuhan? Ambil air, cepat baptiskan orang itu. Oh, kenapa Tuhan? Kan pendetanya baru jalan. Segera baptiskan, karena segera akan pulang, supaya selamat. Lah saya bilang, wah ini bingung nih saya. Lawang pendetanya barusan jalan kok suruh baptis. Cepat! Ya sudah, saya masuk. Saya ngambil air, mau tak masuk ke apa coba? Kalau ini orang dimasuk ke bak mana? Ngisi air ndak keburu. Lalu saya ambil apa? Tutup ceret. Ambil tutup ceret, kasih air, saya percikin. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau mau dibaptiskan? Mau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus aku baptiskan kamu. Sekarang kau selamat. Amin. Dia bilang amin. Bilang amin, glek, game, mati. Aduh, saya bilang, hah, lu kok mati? Habis bilang amin, bener. Jiwanya coplok, amin, baris. Lalu saya keluar, pendetanya datang. Mana Pak yang mau dibaptiskan? Sudah mati, saya bilang. Hah? Waduh, saya telat Pak. Nggak telat. Terpaksa saya wakili, saya bilang. Waduh, terima kasih. Coba enggak saya yang salah ya Pak? Enggak salah, Tuhan sudah ngomong sama saya, baptiskan cepat. Sekarang saya tanya, siapa yang berani ngomong kalau baptis percik tidak berlaku? Harus selam? Jangan ngawur. Bilang kalau baptis percik tidak berlaku. Siapa bilang? Saya bilang, saya sendiri suruh merecek. Berlaku, laku. Apa tidak laku? Jangan sok yang dibaptis selam itu, jangan sok. Merasa pikirnya aku selam, kamu percik, jadi dapatnya sedikit, aku banyak. Iya, saya bilang. Tapi angsal keluar lagi berbuat dosa, sama hukumannya, upah dosa maut, saya bilang. Maka dari itu saudara harus belajar. Yang penting Tuhan berkata menurut. Yang penting itu nurut. Apapun yang terjadi, Allah sanggup lakukan segala perkara. Yang penting menyenangkan hatinya Allah. Ini yang pokok saudara. Karena hidup kekristenan kita ini harus benar-benar diuji. Daniel, kalau orang yang menyenangkan hatinya Allah, apakah berarti lalu dia tidak mengalami penderitaan? Apakah berarti dia tidak mengalami pencobaan?
Apakah berarti dia tidak mengalami segala perkara yang tidak enak? Ngalami. Kalau tidak ngalami, dia tidak akan dapat menjadi saksi. Daniel, dia apa tindakannya? Perhatikan saudara. Di dalam kitab Daniel ini kita perhatikan. Di dalam pasal yang kedua, Daniel diangkat tinggi-tinggi oleh Raja Nebukadnezar karena dia diberikan akal budi oleh Allah, dapat mengartikan mimpi. Apa yang terjadi di dalam pasal 2 ayat 46 mulai. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Salah satu sifat Daniel, orang yang dikasihi Allah, adalah dia mendapatkan anugerah dari Allah, akal budi, kebijaksanaan, sehingga dia diangkat tinggi-tinggi, tetapi tidak dipakai untuk dirinya sendiri. Kedudukan yang tertinggi dibagi 3 teman sependeritaan, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ini sifat yang Allah suka kepada Daniel. Dan kalau saudara dan saya mau menjadi orang yang dikasihi Allah, saudara harus belajar sifat ini. Sifat mau memberikan kemuliaan, kekuasaan kepada yang lain. Contohnya, di dalam kehidupan rumah tangga, suami-suami ini harusnya kan jadi kepala. Kira-kira kalau suaminya kalah sama istrinya, seneng enggak? Hah? Enggak ada toh? Suami-suami yang seneng kalah sama istrinya, seneng enggak ada ya? Enggak ada. Kalau ada, itu Daniel. Tidak ada, suaminya tidak mau kalah. Selalu segala sesuatu mesti nomor 1. Mesti, ya tak? Kalau engkau mengasihi istrimu dan rumah tanggamu, engkau harus rela membagi kuasa, membagi kasih, membagi kebijaksanaan. Kita harus rendah hati, menyadari kalau kita memang kalah, ya diakui kalah. Tapi toh kalau istrinya yang menang itu bisa mendatangkan kebahagiaan, kan dinikmati bersama. Kenapa harus selalu menang, tapi menangnya selalu mendatangkan kalah terus, penderitaan? Kita harus sadar, saudara. Daniel punya satu sifat yang baik sekali. Rela memberikan kedudukan yang lebih tinggi. Tapi ada tapinya. Sadrah, Mesah, dan Abednego, dia mendapatkan kekuasaan daripada Daniel karena dia yang diberikan, tapi diberikan bertiga. Apakah Sadrah, Mesah, dan Abednego lalu memerintah Daniel? Hah? Tidak. Tetapi engkau istri-istri, kalau sudah diberi hak, penghasilan lebih gede, lalu mulai menginjak suaminya.
Ini istri-istri ini. Mulai apa? Tinggi hati. Kalau ada orang bilang anak, kamu ndak bisa, percuma lah. Lah kalau gitu, Tuhan datang, istrinya diketok, plok, lah kapok kamu. Syukur saya bilang. Ini loh saudara. Sebab Tuhan sudah mengatakan suami istri itu tak dua, satu. Berarti harus saling tolong menolong. Kenapa istri itu dikatakan di dalam Alkitab bahwa istri itu diambil di tengah-tengah dari rusuknya Adam? Kenapa? Kenapa tidak di kepala? Kenapa tidak di kaki? Sebab istri itu di tengah-tengah, dekat hati. Jadi harus dikasihi. Tapi tulang rusuk ini kerap kali dekat hati. Ini kadang-kadang nusuk hati, bikin sakit. Suami jantungnya bocor sampean. Terutama istri-istri yang manja. Ini kerap kali bikin sakit hati. Sebab saya sendiri pernah disakiti. Tapi saya nyakiti hati istri saya lebih banyak. Tapi sekarang semuanya berlalu. Di dalam Yesus adalah satu ciptaan yang baru. Ini saudara. Dan ini perlu pemrosesan. Karena apa? Watak kita ini harus dikikis. Yang tukang merintah harus mulai mau mengerti, berikan pemerintahan kepada istrinya. Istri yang terlalu manja harus mau mengerti, jangan manja terus. Harus mau mengerti. Dan ini harus saling memberi dan menyerahkan. Kita kerap kali saudara apa? Sumber pertikaian apa? Akar kejahatan itu apa? Uang. Ini angsal perkara uang, mesti suami istri ngomong, mesti ribut dah. Ayo, jujur. Makanya kerap kali istri-istri bilang gini, lah ya, aku kan dari dulu sudah kepengen kerja dewek, supaya aku bisa nggunake uang saenakku. Ayo, jujur, semua istri pasti pernah ngomong gitu. Ayo, ya tak? Kepengen. Nah, karena apa? Karena merasa pemakaian uangnya dibatasi. Tapi si suami kadang-kadang bilang apa? Istriku boros, kasih uang habis terus. Ayo, kenyataan betul enggak? Ini kenyataan saudara. Tetapi kalau engkau mau belajar, ini pengalaman saya sendiri. Sebab apa? Istri saya itu mau make banyak bisa, sedikit bisa. Istri saya lebih antik. Saya dapat banyak, bisa satu hari habis. Tapi tidak ada, istri saya ya tetap ketawa. Tidak ada, tidak apa-apa. Dia bilang gitu. Tapi kalau habis, dia bilang, abang ada ya dinikmati. Selesai. Dia bilang. Saya sampai kadang-kadang bingung. Loh, lawangnya mana? Habis. Lalu kalau saya dulu bilang gini, lu kok cepet habis? Lah iya itu loh. Aku udah mau gitu ke itu loh. Hatiku sakit. Kenapa kok sakit? Lah coba aku cari uang dewek kan enggak usah mau ngomongi gitu loh. Loh ya enggak gitu model. Mungkin maksud saya itu saya cuma tanya habisnya itu kemana? Itu. Kalau mau bawa pakai kan habis ya sudah, enggak apa-apa. Wong saya cari uang ya buat kamu. Kalau habis ya puasa semua ya kamu turut puasa. Saya bilang. Ngapain pusing-pusing, saya bilang. Sebabnya apa? Sebab istri saya itu sudah divonis oleh Tuhan. Tidak boleh bekerja. Hanya berdoa, mendoakan. Jangan bekerja. Tapi istri saya bandel. Satu kali kepengen kerja, tangannya lumpuh. Setelah lumpuh saya bilang, bertobat. Lalu ditumpangi tangan sama anaknya, sama saya, sembuh. Kemudian dia bilang, ya wes, aku udah kerja. 3 bulan bilang lagi, mungkin dulu itu kebetulan ya. Sembuhnya itu, sakitnya kebetulan. Jadi mau kerja lagi. Apa terjadi saudara? Lumpuh tangan dan kaki. Setelah lumpuh tangan kaki, saya bilang, bertobat.
Ya. Sekarang udah mau kerja deh. Udah, sembuh lagi. Tumpang tangan, sembuh lagi. Barusan ini, saudara tahu, mulai lagi. Kenapa? Karena kurang uang sedikit, mulai lagi. Mulai miring-miring lagi. Dia bilang sama anaknya, "Ayah Den ya, dek papa, dek mama kerja, kan bisa bantu papa. Nggak kekurangan." Anak saya bilang, Mama, jangan miring-miring, jangan miring-miring. Nggak beres. Langsung saya pulang, Daniel bilang sama saya, Papa, Mama tidak beres, perlu ditengking itu. Kenapa? Mulai miring-miring lagi, mulai cari kerjaan. Saya bilang, hati-hati, jangan gila-gilaan. Sudah lumpuh tangan dan kaki, jangan gila-gilaan. Saya bilang, kalau engkau nanti dipukul Tuhan, dan kamu tidak boleh lama-lama, harus pulang. Saya bilang, jangan enak-enak. Dan apa terjadi? Kena herpes di sini. Dan sakitnya luar biasa, saudara tahu. Sakitnya luar biasa. Dan pada waktu itu dia bilang, aduh, tidak kuat aku. Ya, jangan main-main kamu, saya bilang. Jangan mulai miring-miring, saya bilang. Tidak boleh. Kalau sudah Tuhan berkata, tidak kerja, jangan kerja. Allah pasti cukupi. Wong tidak pernah kekurangan kok pusing, saya bilang. Minta berapa aja diberi kok. Kok takut. Nah ini loh saudara. Kita kerap kali itu lupa akan pengalaman-pengalaman kita dengan Yesus. Tapi saudara harus belajar untuk menjadi bagaimana orang yang dikasihi oleh Allah, Tuhan kita. Rendah hati, mau mengalah. Belajar seperti Yesus. Yesus itu Allah sendiri, dia turun ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk sama dengan manusia. Untuk apa? Memenangkan manusia. Kalau saudara mau menangkan sesama manusia, kau harus mau mengerti yang lain dan merendahkan diri. Tanpa itu kau tidak bisa. Tapi saudara bilang apa? Saya sudah ngalah terus kok, malah diinjek-injek. Saya bilang, kalau Anda ngomong begitu, berarti engkau tidak rendah hati, tetapi engkau adalah orang sombong. Dan itu belum, nanti bakal dipencet terus sama Tuhan sampai gepeng, saya bilang. Karena apa? Karena ini pengalaman saya. Kalau kita sudah rela segala-galanya, Allah akan memberikan apa yang menjadi kehendak kita. Banyak istri memenangkan suami bukan dengan omongan, tetapi dengan pelayanan dan seperti Yesus. Yesus memenangkan banyak jiwa, bukan hanya ngomong, tetapi perbuatannya melayani. Saudara, istri-istri ini kerap kali apa? Cerewetnya luar biasa. Belum apa-apa, ngomong dulu. Belum apa-apa, ngomong dulu. Suami diomongi, saya kalau punya istri kayak gitu, tak tendang, mencelat, bubar, saya bilang. Sebab saya orangnya tidak bisa. Kalau saya diomongi langsung malah bikin benteng yang gede. Ini suami-suami betul gitu enggak? Sama enggak? Kalau istri ngomong langsung bikin benteng gede. Pokoknya gengsinya naik tinggi. Ini loh saudara. Istri itu harus jangan bodoh, tapi pintar. Wong sudah punya julukan setan bantal. Suami itu ada apa-apa ke, wong memang istri itu kecintaannya. Kalau dirayu, dia apa? Lah kalau kamu punya kepengen apa-apa kok bisa sih? Coba kalau kepengen apa-apa, berani ngomong gini, Pak beliin Pak, enggak toh? Ngomong dulu, Pak, ya. Saya itu kalau istri saya kalau punya kepengen apa, saya sudah tahu. Datang, duduk di sebelah. Papa, aku tadi barusan pergi kemana? Aku bilang itu. Wah, lihat demonstrasi. Gini loh, Pak. Wah, nanti makannya enak. Ngerti aku, tujuannya kemana beli ini aku. Lalu saya sudah tahu. Lalu saya main mata sama anak saya. Anaknya bilang, gini-gini nunjuk-nunjuk mamai. Mesti mau punya kepengin ini. Nah, tahu sudah. Tapi wong ini suami memang sayang ya, saya bilang. Saya sudah ngerti, kowe kepengen toh. Lalu istri saya malah bilang apa? Enggak kok, cuma cerita. Kalau ditanyai malah gitu, kayak pengen beli? Enggak, cuma cerita. Tapi kalau dikasih ya mau. Itu sifat perempuan kan gitu dah. Enggak mau tapi mau. Ini
Lah kalau kamu bisa begitu, kenapa kamu tidak mau menyelamatkan jiwa suamimu dengan cara yang begitu? Kalau mau menyelamatkan, kan percaya Yesus, turut Yesus. Ngomongnya itu kayak merintah, kacaumu apa? Ini loh saudara, kita kerap kali itu tidak menyadari. Saya dimenangkan oleh istri saya hanya karena lutut. Dia berdoa 13-15 tahun. Dan akhirnya dia mendapatkan apa yang diharapkan. Dan istri saya berkata, hanya Yesus segala sesuatu bisa mengubahkan menjadi baru. Daniel, dia mempunyai sifat satu, rendah hati. Tetapi yang kedua, sifat Daniel yang kedua, di dalam menghadapi masalah penderitaan, Daniel tidak banyak bicara, tetapi dia mau alami dulu dan membiarkan Allah membela dia. Kalau saudara dan saya mau belajar memenangkan, engkau harus berani masuk dalam penderitaan. Lubang singa, saudara. Daniel ini masuk lubang singa. Lalu kalau masuk lubang singa, vonisnya apa? Mati. Lalu saudara bilang apa? Tuhan, engkau kan kuasa, jangan sampai masuk dong Tuhan. Biasanya minta gitu toh. Alkitab berkata, Daniel tidak berbicara apa-apa. Pada waktu dia ditangkap, dimasukkan lubang singa, rajanya sendiri sayang sama Daniel. Tetapi karena peraturannya, Daniel harus masuk. Daniel tidak menjawab. Daniel, dia mengalami masuk dalam lubang singa. Berarti dia sudah rela untuk mati. Rela dicabik-cabik. Sekarang kerap kali kita, istrimu kerap kali kayak macan betina. Suamimu kayak singa-singa. Saudara harus masuk. Omongan istri kadang-kadang kayak racun. Omongan suami perintahnya kayak raja. Tapi saudara harus masuk. Tetapi pandang Yesus, dan kamu tinggal berkata, Tuhan, engkau pembelaku. Orang benar pasti dibela oleh Tuhan. Tetapi alami dulu. Jangan mau masuk sudah ngomel, malah mati. Seandainya Daniel ngomel, langsung masuk kakinya, sudah diterkam singa, kehilangan kaki. Maka kerap kali saudara-saudara, hidup kekristenanmu tidak sempurna. Kenapa? Karena engkau tidak seperti Daniel. Daniel masuk lubang singa, dia diam. Allah mengirim malaikat untuk menutup mulut singa. Lalu besoknya dikeluarkan, dia diangkat tinggi-tinggi untuk menduduki jabatan yang tinggi di hadapan Allah. Engkau harus masuk dalam pencobaan lebih dahulu. Sebab apa? Sebab firman Tuhan di dalam Ratapan pasal yang ketiga berkata, ini kerap kali saudara tidak menyadari. Coba baca di dalam Ratapan pasal 3 ayat 33. Mulai ayat 33 sampai 38. Sampai 40. Karena ratapan itu setelah Yeremia. Firman Tuhan demikian, ayat 33. Ratapan 3 ayat 33 mulai. Karena tidak dengan rela hati Allah menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, kalau hak orang dibelokkan di hadapan hak yang maha tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Perhatikan ayat 38. Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Perhatikan. Bukankah dari mulut yang maha tinggi
keluar apa yang buruk dan apa yang baik. Kenapa dari mulut Allah keluar yang buruk? Apabila engkau berbuat dosa, maka hukuman dosa akan jatuh ke atas kamu. Keluar yang baik, apabila engkau menyenangkan hatinya Allah, hadiah akan diberikan kepadamu. Itu keadilan Allah, saudara. Ayat 39, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Jangan menghakimi orang lain, tetapi periksa dirimu di hadapan Allah setiap kali. Kalau engkau belum dapat memenangkan apa yang engkau kehendaki, pasti di dalam dirimu ada yang tidak benar. Tapi kalau engkau benar, seperti Daniel, masuk dalam lubang singa sekalipun, keluar kemenangan yang kamu raih. Kehidupan kekristenan ada jaminan, saudara. Percaya yang sungguh, menurut, tinggal setia, mesti jadi. Dan ini apa yang saya alami. Saya pokoknya menurut Tuhan, segala sesuatu saya tanyakan kepada Tuhan. Ayat yang ke-40, marilah kita menyelidik dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Jadi jangan melihat orang lain. Jangan terlalu banyak menyorot suami dan istri, anak-anak. Sorot dirimu sendiri. Berpaling kepada Tuhan. Engkau akan melihat kekurangan demi kekuranganmu. Dan kalau engkau sudah digenapkan, dilengkapi oleh Allah, Allah akan memberikan kamu kemenangan demi kemenangan. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Di dalam Dia adalah satu ciptaan yang baru. Kita kerap kali menikmati hidup yang tidak bahagia, tetapi di dalam Yesus kebahagiaan terjamin. Kesukacitaan terjamin. Maka dari itu jangan terlambat. Didik anakmu untuk mencintai Yesus. Kau akan memetik buahnya pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Anak-anak-Mu sudah mendengar. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan mengubahkan mereka menjadi baru, Tuhan. Karena tidak seorang pun yang sanggup mengubah sifat dan perangai bawaan kami. Karena kami sudah mempunyai bawaan-bawaan yang keburukan-keburukan yang sudah mendarah daging. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup mengubahkan segala perkara ini. Tetapi berikanlah kepada kami pimpinan Tuhan Roh Kudus. Kau sudah ada di dalam kami dan Kau akan menolong kami dalam seluruh kebenaran. Dan hamba-Mu percaya bahwa Engkau sanggup lakukan segala perkara ini. Karena Engkau Allah kami yang ajaib. Dan Engkau sanggup melakukan karena Engkau sudah mengalami di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Amin.